Cordoba ini dia bangun peradaban. Dia bangun peradaban sehingga waktu itu peradaban Spanyol atau Cordoba khususnya itu salah satu peradaban terbaik di dunia, ya. Dengan lahirnya matematika, lahirnya banyak ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lah. Jadi ini benteng pertahanan mereka di luar. Oke. Nah, sekarang di dalam benteng itu apa yang ada di situ? Apakah ada museum atau adakah? Kita masuk di dalam benteng, biasanya kan rumah-rumah orang-orang dulu. Nah, kita akan lihat Inkuisisi Spanyol, teman-teman, terjadi pada tahun 1478 sampai 1434. 400 tahun kurang lebih kejahatan ini terjadi. Kejahatan 10 tahun aja itu udah merusak peradaban, apalagi kejahatannya 4 abad, ya. Inkuisisi Spanyol, lembaga peradilan yang didirikan untuk memerangi ajaran yang dianggap sesat di Spanyol. Dalam praktiknya, Inkuisisi Spanyol bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dalam monarki kerajaan Spanyol yang baru bersatu. Tapi tujuan tersebut dicapai dengan metode sangat brutal. Kita menjelajah bahwa sejarah kekejaman dari orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan itu tuh fakta dan nyata, dan masih ada sisa-sisa peninggalannya, seperti Inkuisisi Spanyol, Inkuisisi di Eropa, perburuan penyihir, asimilasi paksa, sampai-sampai Paus Vatikan pun di tahun 2022 minta maaf kepada orang di Kanada karena terbukti mengasimilasi paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu kan di dalam masyarakat itu kan ada benteng di luar tuh, ya. Jadi ini bentengnya. Baru di dalam benteng itu ada perumahan, baru nanti setelah itu nanti ada masjid di sana. Jelaskan dulu itu lagi di mana gitu loh. Nggak bisa jadi gaya tuh Om ini loh. Nggak bisa lah dipekerjakan Om nih nanti nih. Cordoba. Oke. Kalau saya yang tanya nih, tunggu. Jadi di tahun. Gini. Baik, saya yang bertanya. Baik Om ada di mana sekarang posisinya itu? Cordoba. Itu namanya
Ini teman-teman, ini namanya sekarang beliau berada di Cordova. Cordova ini tempatnya di Spanyol ya. Apa sejarah dari Cordova ini? Apa kaitannya dengan agama Islam? Jadi di sini dulu kekhalifahan Islam di Eropa ya, yang dipimpin dari Syria itu. Untuk di Eropa tuh adanya di sini. Di Spanyol adanya di Cordoba. Jadi Cordoba ini dia bangun peradaban. Dia bangun peradaban sehingga waktu itu peradaban Spanyol atau Cordoba khususnya itu salah satu peradaban terbaik di dunia. Ya. Dengan lahirnya matematika, lahirnya banyak ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lah. Jadi ini benteng pertahanan mereka di luar. Oke. Nah, sekarang di dalam benteng itu apa yang ada di situ? Apakah ada museum atau adakah? Kita masuk di dalam benteng. Biasanya kan rumah-rumah orang-orang dulu kan rumah-rumah kecil yang di dalam benteng kan. Takut di ini gitu kan. Jadi ini rumah-rumah mereka di sini. Jadi jalan-jalan setapak, jalan. Nah, tadi saya salah masuk. Saya masuk di jalan setapak ini, kena sudah. Didendain habis-habisan loh dengan mobil. Jadi ini umumnya dari 10 orang di sini itu orang Spanyol satunya, yang 9-nya orang pendatang loh. Jadi tadi saya tanya selama pas sepanjang jalan itu pakai bahasa Inggris semua. Maksudnya, ya memang turis semua rata-rata di situ kan? Rata-rata turis semua. Jadi ini rumah-rumah mereka Islam, umat Islam di situ, populasi umat Islam masih ada nggak di situ? Kebetulan label halal yang adanya di Spanyol itu adanya di Cordoba. Oh. Jadi makanan halal itu hanya ada di Cordoba. Bukan label ya, kalau kita minta label halal. Iya. Oh, kalau minta label halal adanya di Cordoba. Iya. Masjid yang aktif ada nggak di situ? Ada sih masjid aktif, cuma di luar sana karena bangunan ini dia sudah hampir dibilang nggak bisa diperjualbelikan. Yang rumah-rumah yang ada di dalam sini. Gitu. Iya, jadi kalau orang yang punya ini sudah menjadi situs nasional. Dia yang punya ini ya kaya. Kebetulan saya mau ketemu sama teman, dia punya 4 bangunan di dalam sini. Kampus yang ada di situ ada? Kalau kampus kurang tahu ya. Misalnya saya sudah lama nggak pernah ke sini ini dia. Lagi. Oke, sebentar teman-temannya sebelum kita lanjut kajian ya. Kita jalan-jalan sebentar cuci mata dulu. Begitu. Jadi ini namanya bangunan tua ya. Entah batu-batu semua ini. Bangunan-bangunan tua. Yang tadi saya masuk dengan mobil di sini loh. Mobil gede begitu saya masuk di sini. Saya salah jalan. Dan itu salah siapa? Yang salah jalan itu? Saya salah Google lah. Tapi yang dendanya saya yang bayar nantinya. Kalau kita masuk di zona begini. Cordova itu di mana kata Kak Asi? Kak Asi, Cordova itu ada di Spanyol, Kak Asi, Eropa. Itu Bapak itu pakai celana pendek itu, kaos kakinya tinggi lah gitu, Bagus itu stylenya tuh. Dia lagi menggunakan style mencari hantu blau. Nanti kita menuju ke masjid ya. Itu arah masjid. Ada masjid. Dan sejarawan. Om, itu disuruh ngomong pakai bahasa Spanyol, Om. Coba jelaskan pakai bahasa Spanyol, Om. Bueno, iremos a mezquita. Pues creo que ese es iglesia, Iglesia. Bueno, ese así. La gente que quiere comer.
SD Goberno. Dia lo. Ayo lu udah. Buat nada. Nggak ngerti juga lu. Yang nyuruh pakai bahasa Spanyol siapa? Emang kalian ngerti? Subtitlenya Om pula katanya. Jadi teman-teman, Om iPhone lagi berada di Spanyol. Jadi Om iPhone ngapain ke Spanyol? Katanya mau curi handphone. Mau curi handphone Ya, di Spanyol. Iya. Mau jadi copet ya? Kalau dulu, harus belanjali, iya kalau Om. di kampung di Indo kan, di kampung gua kan sudah banyak copet kan, makanya sudahlah. Gak usah bawa kampung Om, sudah diem. Ya, Jadi ini adalah jadi gua bilang lokasi kalau pencuri, di masjid. kalau pencuri di kampung sendiri itu kan pencuri kampungan tuh. Oh, ini Kalau pencuri di kota kampung- ini. no, di ini internasional. Oh, pencuri internasional. Jangan lo Om. Jadi nggak kampungan lagi. Ramai sekali ya. Iya. Tapi di peradaban di Cordoba sini itu masih kurang, padahal sudah jauh ya, lebih sempurna daripada di Eropa saat itu ya. Tapi nanti akan kita lihat ilmu pengetahuan yang nyampe ke sini itu dia datangnya dari Maroko. Oh, Ngerti kan? aduh, ngerti. Oh, sudah kuda Om. Iya. Jadi kuda deh. Jalan kuda Om di dalam nanti sini. bawa aku Om naik situ Om, duduk Om. Hah? Oh, Om bawa Om naik kuda Om. Nanti bawa aku naik kuda ini. itu. Ini kita Ih, cantik sih. mulai ini dia. Saking banyaknya turis di dalam sini, tingkat pencopetan juga lumayan tinggi, gitu. Dan jadi ada kuda, Om. daripada dicuri duluan, mendingan kita nyuri duluan kan? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Tidak boleh, perkataan adalah doa. Ini dia. Coba saya tanya sama polisi ya. Ini mah apa? Perdona, es mes kita o es mes kita, ¿no? Por ahí a la izquierda la entrada. Vale, gracias. Oh jadi ya ini yang apa namanya masjid itu dia, tapi mereka sudah rubah ini dia. Ada fotonya Paulus di atas itu. Mana? Tuh atas. Kepalanya doang yang mau diganti. Mana? Sembarangan ini orang udah beneran. Serius kalau ngomong gitu orang udah beneran mau lihat mana ada Paulus di situ. Ya Paulus kan yang membuat mereka jadi begini kan. Orang Ini. masuk pakai masuk sepatu nih. nggak? Pakailah sepatu. Nih. Namanya Mesquitas. Katedral itu gereja. Mesquita Jadi, Katedral. Mesquita itu bacanya Mesquita. Mesquita itu masjid. Katedral itu kan kayak katedral, kayak gereja gitu di Cordoba. Dijadikan katedral. Jadi ini dia. Nggak tahu nih, dan masuknya gratis kayaknya. Oh enggak, ada yang tempat-tempat yang bayar. Gitu. Kalau kemarin di Granada itu bangunan si istananya itu waktu arsiteknya itu membangun istananya itu membayangkan surga, makanya mengalir di bawah air-air kan. Jadi dia nggak ini sih sebenarnya nggak. Kayaknya dia lebih besar dari ini ya, dari masjid yang universitas yang ada di Maroko itu. Halo? Dia ini Memang lebih masih besar. aktif itu enggak, maksudnya kampusnya masih aktif sebagai tempat belajar mengajar. Enggak, cuman dia ini sini lebih besar. Kalau yang sana tuh setengah kali kecilnya ya. Kan saya masuk kemarin tuh. Itu masuk. Masjidnya Pernah lihat, udah ditutup berarti. Masjidnya itu cuma jadi bangunan mantan masjid berarti. Iya.
Jadi biasanya kalau orang-orang, Oh. kalau saya lihat di sana ya, di Bakas University yang di Maroko itu dia, ini tempat mereka ngambil air wudhu. Di sini itu mereka ambil air wudhu. Jadi zaman-zaman dulu itu ngambil air wudhu sini, ya sudah sholat di sini-sini aja. Kalau saya lihat dari ini, lihat dari Maroko sana kan, gini. Maroko konstruksinya begini. Iya, konstruksinya begini juga. Jadi orang-orang kan sholat di sini tuh. Nah, itu tanaman-tanaman. Jadi masjidnya gimana kalau hujan ya? Ya kan? Kan jarang hujan. Jarang hujan. Oh, mungkin ada dalam sana lagi itu dia. Coba kita lihat. Masuk ke sapi ini mungkin tamannya kayaknya ini dia. Tamannya. Kan bisa jadi diperbaharui kemudian, kan bisa jadi. Direnovasi Iya, kemudian. ya, pernah terbakar kan ini. Cuma Yang terbakar sejarawan Spanyol itu mereka ngakuin sih peradaban Eropa itu nggak bakalan maju tanpa adanya peradaban Muslim. Bahkan penyerangan mereka, iyalah, dulu kan Eropa adalah kegelapan. penyerangan pasukan yang ke Spanyol itu kan atas permintaan Pangeran Ceuta karena dia lihat banyak kezaliman di ibu kota pertama Spanyol itu, di apa namanya, saya lupa lagi. Makanya masuklah. Makanya di sini tuh nggak ada perlawanan. Itu nggak boleh sama masuk sekali. ya? Cuma itu nggak boleh masuk. Jadi tapi kalau waktu pembantaian Sevilla. orang-orang Sevilla, bukan Sevilla. B bacanya B, Sevilla. Sevilla. Double L Y. Sevilla. Jadi di sini tuh waktu pasukan Paulus itu mengalahkan pasukan Muslim, itu orang itu dengan yang apa namanya, yang dengan topi panjang itu dia itu ada cerita tersendiri. Itu kekejaman itu ngeri banget loh ya, ngeri habis. Itu pasukan Inkuisisi Spanyol kan? Inkuisisi Spanyol kan? Makanya mereka cuma mau coba menutupin sejarah mereka dengan membuka kodok-kodok kita yang katanya asal inilah, sehingga kita lalai dengan sejarah mereka, kelam mereka yang agama kasih itu ya, kasih mati, kasih rata semua gitu. Ini juga kayu-kayu yang ini nggak ada museumnya di situ ya? Kayaknya di dalam situ yang ditutup. Saya nggak tahu sih. Itu apa, kayu salib? Nggak tahu, makanya ini dia nih. Coba kita lihat dulu nih. Kenapa kayunya digantung-gantung begitu? Iya. Makanya kalau Paulus datang baru dibuka, dikenakan ke kepalanya dia. Ada siapa? Jangan begitu. Tidak boleh, itu rasulnya orang Kristen. Oh, itu ada salib besar. Oh, itu simbol salib, kayu salib mungkin. Itu kayu penyiksaan nggak? Nggak tahu. Kayu berdarah itu mungkin. Sih. Di kayunya kalau dijatuh di kepala memang coba cari tahu itu kayu apa. Pasti ada sejarah, pasti ada cerita tentang kayu itu. Coba cari tahu itu kayu apa. Bisa jadi itu kayu menyiksa. Apakah begitu? Tanya orang sini. Hola, ¿hablas español? No. Hola, hablas española? Perdón, ¿hablas español? Sí. Bueno. ¿Quieres preguntar? ¿Madera qué es?
Son los techos cambiantes, techos originales. Techo original. Entonces ahora techo ya ha cambiado y Sí, moderno, nuevo. vale. Entonces eso ya lleva 1000 años. 1000 Vale, años. vale, vale. Que estaban aquí antes. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Jadi ini itu kayu dulunya tuh itu papan di atas yang menutupin atapnya. Ngerti? Oh, nggak ada kaitannya dengan, tidak ada kaitannya dengan Nggak, peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi kayu ini kayu begitu, aslinya, kirain aslinya ya. apalah. Kayu aslinya ini Oh, dia. kayu aslinya Jadi, dia tidak mau ya, ribuan meninggalkan tahun ini. kayu lamanya. Iya, jadi mereka ganti kayu Oke, baru kalau di gitu. atas. Baru mereka ini Jalan dia. dulu Om, Kayu. kita lanjut kajian dulu, nanti Om tunjukin tempat-tempat yang bagus lagi. Sambil jalan ya, kita kajian ya. Ada lagi yang mau ditunjukin Om? Enggak, sudah ambil kajian, lihat-lihat aja pemandangan. Ya, oke. Ya terus saja Om, terus saja jalan sambil kita kajian sambil melihat pemandangan. Ya, baik. Jadi teman-teman, bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongin, yang namanya Spanyol itu salah satu tempat munculnya peradaban Islam yang mencerdaskan umat manusia di Eropa pada saat mereka jatuh dalam kegelapan. Oke, kita lanjut. Sejalan dengan Matius 23 nomor 15 tadi. Maka pertanyaannya kemudian adalah, ketika di dalam Matius pasal 23 nomor 15 Yesus mengatakan celakalah orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan agamanya, dan kemudian agamanya ini pengikutnya menjadi orang terjahat sepanjang sejarah. Karena Om iPhone lagi ada di Cordova, Spanyol, saya akan tunjukkan kepada kalian ada peristiwa bersejarah yang sangat kelam disebut dengan Inkuisisi Espanyola ya. Inkuisisi Spanyol yang akan kita tunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa ini adalah sejarah kelam pembantaian umat Islam, dipaksa pindah menjadi Kristen. Wadidaw. Karena background kita sedang ada di Espanyola, kita akan tunjukkan Inkuisisi Spanyol adalah salah satu bentuk nubuatan Matius 23 nomor 15. Pengikut penyesat ini kejahatannya lebih jahat daripada penyesat ini. Maka yang paling banyak berbuat jahat siapa? Kita lihat Spanish Inquisition ya, Spanish Inquisition. Kita akan ambil sumber literatur kita dari Britannica Raya. Ini adalah salah satu situs yang teman-teman boleh cross check kevaliditannya, di mana di dalam Inkuisisi Spanyol ini dipaksa orang-orang Islam untuk pindah keyakinan, kalau tidak hanya dua pilihan, mati. Itu pun terjadi Inkuisisi sebelumnya sekitar 500 tahun, Inkuisisi oleh Paus, itu yang mau kita bahas tadi. Nah, Spanish Inkuisisi, kita akan lihat, teman-teman boleh melihat yang naik ke atas, silakan minta permintaan naik ya, penting banget ya, kalian nggak penting terus minta naik, terus nggak mau minta pula minta naik di sini, lucu ya. Yang mau minta naik, tolong minta naik, jangan saya yang tarik kalian ke sini, kecuali kalian itu penting. Kalau nggak penting jangan ya. Nah, kita akan lihat Inkuisisi Spanyol, teman-teman, terjadi pada tahun 1478 sampai 1434. 400 tahun kurang lebih kejahatan ini terjadi. Kejahatan 10 tahun aja itu udah merusak peradaban, apalagi kejahatannya 4 abad ya. Inkuisisi Spanyol, lembaga peradilan yang didirikan untuk memerangi ajaran yang dianggap sesat di Spanyol. Dalam praktiknya, Inkuisisi Spanyol bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dalam monarki kerajaan Spanyol yang baru bersatu. Tapi tujuan tersebut dicapai dengan metode sangat brutal. Munculnya Inkuisisi Spanyol. Inkuisisi abad pertengahan telah memainkan peran penting di Spanyol Kristen selama abad ke-13, tetapi perjuangannya melawan bangsa Moor telah membuat penduduk semenanjung Liberia sibuk dan memperkuat iman mereka. Menjelang akhir abad ke-15, ketika Reconquista hampir tuntas, keinginan untuk persatukan agama menjadi semakin kuat. Populasi Yahudi yang merupakan salah satu yang terbesar di Eropa segera menjadi sasaran orang Kristen. Selama berabad-abad, komunitas Yahudi di Spanyol telah berkembang pesat dan tumbuh dalam jumlah dan pengaruh, meskipun antisemit telah muncul dari waktu ke waktu. Dan selama perjalanan pemerintah Henry ketiga dari Castile dan Leon tahun 1390 sampai 1406, orang-orang Yahudi menghadapi penganiayaan yang semakin meningkat dan ditekan untuk pindah menjadi agama Kristen.
Tahun 1391 sangat brutal dan ancaman kekerasan menghantui komunitas Yahudi di Spanyol, dihadapkan dengan pilihan antara baptisan dan kematian. Jumlah orang yang pindah agama nominal ke agama Kristen segera menjadi sangat besar. Banyak orang Yahudi di Bun-Bun dan mereka yang menganut kepercayaan Kristen yang disebut conversos Spanyol bertobat menghadapi kecurigaan dan prasangka yang terus berlanjut. Selain itu masih terdapat populasi Yahudi yang signifikan yang telah menyatakan pindah agama tetapi tetap menjalankan iman mereka secara rahasia, dikenal sebagai Marranos. Mereka yang berpindah agama dari Judaism dianggap sebagai ancaman yang lebih besar terhadap tatanan sosial dibandingkan mereka yang menolak berpindah agama secara paksa. Setelah Aragon dan Castilla dipersatukan oleh pernikahan Ferdinand dan Isabella, keluarga Moreno dikecam sebagai ancaman bagi keberadaan Spanyol Kristen. Pada tahun 1478, Paus Sixtus keempat mengeluarkan bulla yang menyatakan memberi wewenang kepada Raja Katolik untuk menunjuk inkuisitor yang akan menangani masalah tersebut. Itu berarti bahwa penguasa Spanyol menyerahkan perjuangan untuk persatukan kepada gereja. Sebaliknya mereka berusaha menggunakan inkuisisi untuk mendukung rezim. Mereka berpihak kepada otoriter pemerintahan pada waktu itu. Terbukti sangat parah sehingga Sixtus keempat berusaha untuk campur tangan. Namun mahkota Spanyol sekarang memiliki senjata yang terlalu berharga untuk diserahkan dan upaya Paus untuk membatasi kekuasaan inkuisisi tidak berhasil. Pada tahun 1483 ia dibujuk untuk mengotorisasi penunjukan oleh pemerintah Spanyol seorang inkuisitor agung, inkuisitor jenderal untuk Castilla, dan selama tahun yang sama Aragon, Valencia dan Catalonia ditempatkan di bawah kekuasaan inkuisisi. Mengerikan teman-teman ya. Maka pertanyaannya adalah Matius pasal 23 nomor 15. Orang Farisi, ahli Taurat yang mengajarkan agamanya sendiri yang bertentangan tentunya dengan agama para nabi-nabi, kemudian mengajarkan agamanya ke seluruh dunia dan menjadi pengikutnya ini lebih jahat daripada dia sendiri. Sebutkan agamanya. Sebutkan agamanya. Yang terjadi, yang ternampak secara faktual adalah justru berabad-abad lamanya Kristen di bawah kepausan itu bahkan menghabisi nyawa orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Maka pertanyaan saya ulang kembali, wahai saudaraku Kristen, silakan kalian jawab. Siapakah yang memenuhi nubuatan dari Matius pasal 23 nomor 15? Setelah kalian menjawab pertanyaan itu, kalian boleh bertanya kepada saya sepuasnya. Seperti itu. Saya hanya bertanya saja. Kalau kalian tidak mau menjawab itu pun tidak masalah. Jangan, saya tidak akan memaksa. Yap. Halo, lanjut lagi itu sebentar. Yes. Coba tinggal ini. Ya. Jadi ini Rio Guadalquivir. Ya. Rio itu sungai. Guadalquivir, nggak tahu dari bahasanya itu Guadalquivir. Jadi perdagangan bangsa bangsa Arab waktu itu dia untuk sampai masuk ke Cordoba itu mereka menggunakan kapal-kapal kecil yang masuk di sini. Dulu airnya banyak, ya. Tapi nggak tahu kenapa ya airnya sudah menyusun, jadi sudah nggak ini dia. Terus ada juga itu Molino yang ada tempat pembuangan mayat-mayat nggak? Enggak sih, kalau waktu ke Kalifahan itu dia. Jadi jadi masuk dari kota perdagangan juga ya. Jadi mereka dari Rabat, bukan dari Rabat ya, dari Fes ya. Itu mereka masukkan orang-orang yang berilmu dan apa itu untuk berdagang ke sini. Terus itu Molino itu apa air yang menggerakkan air itu dia. Itu masih aslinya tuh ada di sana itu dia. Kelihatan nggak? Jadi Rio Guadalquivir ini dia sampai ke pantai. Makanya dia tembus ke kalau nggak salah ke Sevilla ya. Baru Sevilla ke pantai. Kalau Sevilla sampai sekarang kapal masih bisa masuk ya. Kapal bobot 40.000 ton kayaknya masih bisa masuk ya. Gitu. Dari setelah itu baru melanjutkan ke sini. Jadi di sini perdagangan mereka. Ini salah satu kota yang Cordoba itu dengan Byzantium waktu itu dia itu hampir sama-sama ya. Kemampuan ilmu pengetahuan dan kemajuan kotanya itu ya. Makanya tadi dalam perjalanan itu dia banyak orang-orang Malaysia, orang-orang ini mereka berkunjung ke sini. Iya. Ngeri banget kalau ingat masalah inkuisisi itu, keji banget mereka itu ya. Oh iya. Terima kasih katanya.
Iya, kalau kalau orang-orang di sini mereka karena anak-anak muda itu ya, umumnya karena mereka baca sejarah. Kalau mereka baca sejarah kan tinggalkan agama mereka, pasti tinggalkan. Karena sejarah mereka itu kelam betul. Sejarah gereja itu dia. Itu nggak ada kasih-kasihnya di situ. Kalau kasih hajar rata itu memang ada. Tapi kasih yang dibilangin kayak kasih sayang itu nggak ada di situ. Lucunya mereka tuh pede sekali ya, mereka mengaku bahwa mereka yang memperbaiki peradaban, Karena mereka kebohongan adalah yang diulang-ulang kasih, itu akan mereka menjadi yang kebenaran. Dan mereka terus ulang-ulang kan, Iya. nampak tak ada malu. Mereka kan memang sudah nggak tahu malu kan. Jadi terus saja diulang-ulang, akan berubah menjadi kebenaran. Gitu. Apalagi dengan umat kita, umat Muslim yang malas baca, wah sudah. iya. Bilang iya mereka kasih. Artinya kita selalu mengangkat cerita begini ya, kita angkat supaya generasi kita tahu sejarah peradaban seperti apa gitu kan, supaya umat Islam tahu betul bahwa ketika kita menjadi minoritas, mereka babak beluri. Ketika kita menjadi mayoritas, tetap juga kita yang disalahkan. Mereka merasa tersakiti dan terjolimi, padahal kadang mereka terjolimi karena kelakuan mereka sendiri gitu. Nggak ada, emang nggak ada kasih-kasihnya. Orang Tuhannya aja dibunuh, apalagi orang lain. Mereka tuh haus dengan darah Tuhan mereka. Kalau mereka seandainya masih bisa minum darah aslinya, mereka minum tuh ya. Tapi karena adanya cuma anggur, makanya kalau anak-anak muda Tapi kita tidak boleh membenci orang Kristen yang ada di Indonesia. nggak benci, loh. kita kan Kenapa? nggak ada benci. Cuma kita harus Ya, tahu. kita caranya membuka begitu. fakta saja. Fakta. Makanya di generasi-generasi sekarang kan mereka ini kan wine yang dibilang ini darah Yesus kan, karena memang haus, dia pengen darah aslinya. Gitu. Kalau dia hidup di zaman itu mungkin Jadi mereka tuh kalau tapi benar juga ya, logikanya gini loh Kak. Kalau andainya ada darah asli Yesus di dalam gelas, pasti mereka minum betulan kan? Minum. Kalau Yesus masih hidup mereka potong tuh jarinya tuh diisap habis-habisan Dimakan, tuh ya? darahnya itu. Iya ya. Tapi mereka Makanya alihkan, adanya enggak, anggur itu ya. membayangkan. Itu kan isap darah Tapi- Tuhan kan ngeri banget. Iya ya. Itu jai langkung loh, itu dia Ngeri kali ya. vampir. Enggak, coba kita Sejak tanya adanya sama mereka vampir, dia satu nggak- persatu ya. Enggak, gini loh kita tanya. Seandainya Yesus betul-betul darahnya kalian bertemu, kalian minum atau kalian nggak minum? Pasti mereka minum kan? Karena kan mereka simbolisasi keselamatannya kan minum anggur yang diibaratkan darah Yesus kan? Itu vampir. Yang haus darah. Tapi ada dalilnya sih, inilah dagingku, inilah darahku yang akan kau minum. Jadi disimbolisasikan di agama mereka itu darah Yesus. Gitu, memang ada kok keyakinan mereka begitu. Iya kan, itu kan yang dirubah sama Bogor. Kan pada dibilangin sama Yesus, ini darahku. Kalian ayo datang minum sini kan. Setelah dia sudah Iya. dikorbankan kan. Sudah mati terkutuk, baru disedot lagi darahnya. Gitu. Saudaranya yang bahkan generasi ke generasi itu harus minum darahnya. Dicontohkan itu dia. Dicontohkan cara minum darahnya dengan simbolisasi anggur merah dan juga roti itu ya. Makanya kalau di BBI sana itu kan pendetanya itu kan dia habisin dulu satu botol, baru dia joget keren itu ya. Minum cap tikus dulu, baru Wine lah. Iya, wine. Darah Yesus sampai mabuk dia. Tapi ngeri juga ya, enggak. Tapi ngeri juga loh kalau seandainya mereka ini terbiasa membenarkan kezoliman orang lain gitu kan. Ini ada Darlan Timur nih, salam dari Katolik Indonesia. Ya, kita lagi membicarakan tentang Inkuisisi Spanyol juga nih Darlan ya, di mana Katolik Roma adalah salah satu agama yang paling banyak menginkuisisi selama sepanjang hampir 500 tahun terjadi ya. Orang-orang Katolik Roma membunuhi orang-orang Yahudi dan orang Islam, dan bahkan orang Protestan pun dihabisi satu persatu ya. Darlan Timur, kita hanya membacakan dan mengembalikan ingatan kita bahwa itu pernah terjadi gitu. Bukan berarti kita
ingin memojokkan kalian dengan sejarah kelam itu, tapi kami ingin umat Islam ini terus belajar sejarah kekristenan dan sejarah agama Islam agar mereka tahu framing-framing dari umat Kristen itu tidak benar. Kenapa? Kalau seandainya kita bicara bahwa melihat agama yang benar itu lihat dari pengikutnya, maka saya bisa membuktikan bahwa Kristen dan Katolik adalah manusia-manusia yang sejak zaman dulu itu paling banyak merusak peradaban, seperti inkuisisi Katolik, asimilasi paksa Katolik, kemudian genosida rata-rata orang Katolik dan Kristen, kemudian invasi ke negara-negara atau penjajahan Kristen. Jadi maksud kita, kalau kalian umat Kristiani memframing agama Islam, mengatakan bahwa agama Islam agama teroris, justru sepanjang sejarah yang paling banyak merusak peradaban itu justru bukan dari agama Islam. Maka kita membawa kalian ke jejak-jejak peninggalan sejarahnya di Cordova. Gitu. Kita tunjukkan kepada kalian bagaimana. Makanya kalau insya Allah kalau punya waktu nanti datang terus wawancarain si ahli sejarah dari Cordova sendiri, dia nggak tutupin, dia akan buka. Oh iya ya. Iya, orang si Ramong aja di Granada yang masih Kristen aja dia bilang iya memang Kristen kejam, tapi saya mau bikin agama mana lagi? Gitu. Iya, karena mereka nggak kenal di luar agama itu ya kita nggak bisa bikin apa-apa kan. Coba lihat situs-situs lagi di situ. Apa kira-kira yang bisa kita beliin itu? Ya, beliin rok bagus. Beliin rok itu cantik. Di jalan itu loh, ada rok cantik guys. Beliin. Hilang signalnya. Nggak dijual. Hilang signalnya guys. Vasco da Gama menenggelamkan kapal haji dari India. Itu cantik roknya. Beli kuda nanti beli kuda ya. Ini nggak dijual itu dia. Nggak dijual. Nggak dijual. Nggak dijual, dipamerin. Nggak dijual. Ini nggak dijual guys. Nggak. Jadi memang begitu teman-teman, saudara kita ini memang mengakui agama mereka agama kasih, tapi memang kita secara sepanjang sejarah terjadi kekejaman di berbagai macam belahan dunia, ya, oleh orang-orang beragama Kristiani atau anak-anak Tuhan. Itu apa itu? Nggak dijual? Nggak ada yang jual ini. Nggak ada yang dijual di situ guys. Itu topi cantik, mau. Nggak dijual guys. Ini mau cari rumah ini pun toko teman, lupa saya. Mana lagi? Itu beliin baju. Nggak dijual. Assalamualaikum. Baju orang mau dibeli juga biar orang telanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli itu. Gak ikhlas menjawabnya. Enggak semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salamnya. Yang semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobil kakak di mana kak? Ini jauh. Tadi masuk di sini sudah parkir di tempat parkir. Terus kena izin berapa kakak? Nggak tahu, kayaknya 200. Siap. Denda nyampe 3 juta. Jangan ngomong itu. Di sini jorok sekali itu. Di sini di Indonesia ini jelek sekali itu. Itu jelek sekali, apalagi orang Ternate. Itu Kak Ina marah sekali itu bilang begitu. Nggak boleh. Jorok sekali itu, hilang signalnya. Itu nggak boleh bilang begitu. Kata Kak Ina itu tuh. Belajar nih sejarah biar ke anak cucu kita.
yang agama Katolik. Dengar nggak? Hilang Halo, signalnya. dengar nggak? Hilang signalnya. Halo, Hilang signalnya. kasar itu. Hilang ya? Ya. Makasih Bang Fuad, stikernya Bang Fuad. Masya Allah. Nggak boleh ya. Awas keceplosan lagi loh. Biasa teman-teman, Om iPhone ini udah nggak bisa bahasa Indonesia, jadi dia sembarangan kalau ngomong bahasa Indonesia guys. Uni. Hmm, Aslan tertarik sebenarnya si Uni tadi. apa? Aslan lanjutin boleh nggak tentang yang apa namanya, tentang ketika kita mengatakan bahwasanya agama kami agama kasih loh, agama kalian agama perang kayak gitu. Maka orang-orang yang berkata seperti itu orang yang bisu dan buta akan data sejarah. Ya nggak Uni? Orang apa? Orang yang bisu dan buta akan data sejarah. Bukan bisu dan buta, memang mereka tahu sejarah itu sebenarnya apa, cuma mereka tidak mau membahas itu. Karena kalau mereka kembali ke sejarah, ya mereka kan mempermalukan diri mereka sendiri. Betul. Mereka sebenarnya tahu. Mustahil mereka tuh nggak tahu inkuisisi, perburuan penyihir, perbudakan. Nggak mungkin mereka nggak tahu, itu sejarah umum. Tapi mereka tutupi itu. Bahkan coba bayangkan penjajahan yang datang ke negara kita itu penjajah mana coba? Ada nggak penjajah yang datang ke Indonesia itu dari orang Islam? Tidak ada. Islam datang ke Indonesia itu dengan perdagangan. Kristen datang dengan penjajahan. Bahkan divalidasi oleh fakta sejarah. Bahkan gula kepausan yang dikeluarkan. Bang Mesia, kita mute dulu ya. Kita sapa dulu, ada orang Kristen nih ke atas sini. Ya, halo Darlan Timur. Ya halo Bang Ni. Kamu manis loh Ni. Udah bahas agama. Ya, itu Malas aku. nggak ada Indonesia kaitannya maju, gitu. dengan itu. Di sini justru dunia akan maju kalau kita semua Terus beriman bedanya yang kayak benar gimana? sesuai dengan ajaran Tuhan. Kalau kita betul-betul mengikuti ajaran Tuhan kita, Benar, yang kita gini ikuti berarti ajaran dari pemilik alam gini semesta. aja. Masa Gini si aja, pemilik gini alam aja. semesta ini memberikan ajaran nggak sejalan dengan rasional manusia? Tapi mungkin di agama Anda, Kamu kalau manis ikuti loh. ajaran Tuhan Anda, mungkin rusak peradaban ini mungkin. Kalau di Islam, semakin umat Islam mengikuti ajaran nabinya, semakin bagus peradaban ini. Asal mengikuti agama Islam. Justru rusaknya peradaban Islam itu karena tidak lagi mengikuti apa yang diwajibkan oleh nabinya, apa yang diwajibkan oleh Allahnya. Contoh, Kita talabul ini, ilmu itu kita adalah deket kan, kewajiban. Bentar dulu Dalan, bentar dulu Dalan. Dalan, kamu diam dulu ya. Dengarkan baik-baik Dalannya. Kalau umat Islam menjalankan agamanya 100%, insya Allah akan kembali golden age ya, atau masa-masa keemasan Islam ini. Tapi Islam itu merosot karena apa? Mereka melanggar aturan Tuhan dan aturan Nabi mereka. Tapi kalau Kristen Katolik mengikuti ajaran Yesus, ya kembali ke abad ke-8. Kenapa? Contoh, di dalam agama Kristen itu tidak diwajibkan belajar, bahkan tidak boleh mendengarkan pengajaran dari orang lain. Yang penting ada ngaku Roh Kudus dalam dirinya. Saya bisa tunjukin dalilnya itu ya dalam kitab kalian ya. Nah kemudian di dalam iman Kristiani percaya kepada pengurapan roh-roh tanpa perlu rasionalitas lagi. Contoh, makanya kepercayaan terhadap Tritunggal itu adalah sebuah keyakinan yang tak perlu diperjelaskan kembali karena memang tidak sesuai dengan rasional berpikir manusia. Nah, dan bahkan dalam kitab kamu dikatakan bahwa aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Sudah diakui sebenarnya kematian Tuhan itu ada suatu kebodohan tapi tetap diimani. Dan kemudian bagaimana diajarkan untuk tidak perlu melawan orang-orang yang jahat kepada kita. Dan bahkan berdamai dengan orang-orang jahat kepada kita. Bahkan berikan pipimu yang sebentar lagi ketika ditampar oleh orang-orang yang jahat. Ini tanpa sadar kalian sudah melegitimasi atau berdamai dengan orang-orang jahat. Tapi Lukas 14:26 yang anehnya adalah kalian diperintahkan untuk membenci keluarga sendiri. Dan kalau ada saudara yang marah kepada kalian, maka kalian akan diapakan? Kalian akan dihukum. Oh ya, by the way, itu apa itu? Itu kenapa mereka ambil air itu? Kenapa begitu? Itu kan patung orang bersorban. Buka Bang, Mesia. Kenapa mereka begitu? Nggak tahu, mereka berbondong-bondong loh. Coba lihat itu patung apa? Coba lihat, itu kayak patung baju orang Arab itu. Wah, ternyata orang Arab disembah. Nih, Ben Siapa namanya? Maimonides.
Siapa? Filosof. Ini seorang filosof Muslim. Disembah pula filosof Muslim di situ. Mak Jang, orang Kristen Indonesia menghujat agama Islam dan orang Islam. Di Spanyol orang Kristennya malah pegang-pegang patung orang Islam diletakkan di kepala. Itu Mak bahasa Arab loh. Jang. Iya bahasa Arab itu. Iya bahasa Arab itu. Kita bawa Lucu aja nanti sekali, dituhankan, nanti dituhankan lagi nih. Kita bawa aja lah. Coba dia pegang-pegang ini, aduh. Iya, mereka berbondong-bondong. Diletakkan di rambut. Iya, berbondong-bondong Mereka mereka. pengen pintar mungkin. Di Indonesia orang Islam diejek-ejek, dihujat sama orang Kristen. Di Spanyol patungnya orang Islam malah dipegang-pegang, dibalul-balulkan ke badan. Ada apa ini? Kok berbeda sekali ya orang? Waduh. Beng Maimonides itu siapa tuh dia? Oh itu Rabi Maimonides. Oh pantas mereka pegang karena dianggap keturunan Tuhan mereka. Ben Maimonides, ini nih Rabi tuh. Bentar ya. Kordoba 1135. Orang Yahudi. Oh mereka ini Rabi yang ada. Bentar. Lahir di tahun Itu Rabi 1135. itu Rabi. Itu salah Dan satu meninggal Rabi di Kairo yang 1204. Itu salah satu Rabi yang mengakui bahwa kalau tidak salah dia yang mengakui bahwa jizyah itu lebih kecil daripada jizyah itu lebih kecil daripada pajaknya orang Kristen, pajak orang Romawi. Oh jadi ini Rabi ya? Ya, Rabi coba baca. Rabi Yahudi ya? Ya. Ini pakai bahasa Arab, Tunggu. saya nggak tahu. Bahasa Arab itu Makanya kayaknya. mereka Arab apa dulu, Arab? Nggak tahu. Makanya di sini Rabi Moshe ben Maimun. Rabi Moshe ben Maimun. Di Cordoba ini sama dengan di Granada sebelum diambil alih sama agama 1135 Kasih enggak? itu dia. 1135 ya? Dia Rambam Iya, dia. 1135 lahir di Cordoba dan meninggal di Kairo 1204. Ya, dia seorang Rambam dia itu. Moses bin Maimun lahir di Cordoba, Spanyol yang kemudian terpaksa ditinggalkan keluarganya karena penganiayaan terhadap orang Yahudi. Kristennya menganiaya dia. Iya. Dulu dia dianiaya sama orang Katolik, sekarang malah dipuja-puja patungnya. Emang ada-ada saja kelakuan mereka ini ya. Dulu orangnya hidup dianiaya, giliran udah mati jadi patung malah dipuja-puja. Ada-ada aja mereka. Jadi ini. dia teolog, filosof, sama medikos. Apa namanya? Medikos itu apa? Lucu sekali ya dokter Kak ya. Kak, dengar Kak. Dulu waktu dia hidup dianiaya sama orang Kristen. Ketika dia sudah mati tinggal patungnya, sama betul kayak Yesus nasibnya ya. Dulu Yesus masih hidup dianiaya sama mereka. Pas sudah mati disembah patungnya. Aduh. Memang Makanya di ada aja Cordoba teman-teman ini kita. dulu waktu di kekhalifahan itu hidup 3 agama yang rukun ya. Giliran agama Kasih berkuasa, dia bantai semua, bantai rata. Nggak baca sejarahnya ngeri loh. Iya. Agama Kasih memang betul-betul kasih, dia kasih rata. Iya. Rambam itu Rambam. Dulu orangnya hidup disiksa. Orangnya udah mati dibuatkan patung malah dipuji-puji, dipuja-puja ya. Ada-ada saja ya memang ya. Lucu saudara-saudara kita ini ya. Maksudnya saudara-saudara kita ini di sana gitu loh. Sesama manusia gitu. Jadi Rabi Moshe ben Maimun ini seorang Rambam di Cordoba, Spanyol ya. Memang dia kan dari Cordoba mulai masa pengembaraan sama. Dia kabur dia gara-gara mau dibunuh dia. Ya. Dia menyusun Sefer Hamispot. Oh, dia yang membuat Sefer Hamispot. Dia yang menyelesaikan penulisan Mishnah Taurat. Oh, dia yang bikin. Wah. Pantesan dimuliakan sama orang Kristen. Ya wajar loh orang Kristen memuliakan. Karena kan itu kan keturunan Tuhan mereka, guys.
Dia kayaknya Bagi ini mereka mungkin berkah. Salma Hah? yang kita lagi cari itu dia, kawan itu. Ini rumahnya dia. Mana? Ini. Orangnya di mana sekarang ya? Jangan-jangan udah meninggal. Wajib dikunjungi loh. Jangan-jangan dia udah meninggal. Nggak tahu. Untung ya Rasulullah SAW itu tidak pernah dilukiskan dan dibuat patung ya. Kalau enggak udah disembah juga sama orang-orang sesat dari kalangan Islam ya. Itu kenapa nabi-nabi kita tidak digambarkan patungnya ya. Karena mereka terbiasa gitu loh. Dulu Lata Mana Uzza itu kan orang suci dari Mesir itu, dijadikan sembahan. Kebiasaan sih nyembah manusia sih. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi kembali ke topik kita, Matius pasal 23 nomor 15, dan jejak-jejak di Cordova ini menunjukkan bahwa sejarah kelam Inkuisisi Spanyol itu memang pernah terjadi teman-teman. Dan kita lanjut, dan ini ya. Ketika reformasi mulai merambah Spanyol dan umat Protestan Spanyol yang jumlahnya relatif sedikit disingkirkan oleh Inkuisisi, orang asing yang dicurigai menyebarkan agama Protestan di Spanyol juga menghadapi hukuman yang sama beratnya. Setelah membersihkan negara itu dari orang Yahudi dan Muslim, serta banyak mantan penganut agama tersebut yang telah berpindah agama menjadi Kristen, Inkuisisi Spanyol mengalihkan perhatiannya kepada tokoh-tokoh Katolik Roma terkemuka, semua dibabak belurin ya. Santo Ignatius Loyola ditangkap 2 kali karena dicurigai melakukan ajaran sesat. Dan Uskup Agung Toledo, Uskup Dominikan Bartolome de Carranza dipenjara selama hampir 17 tahun. Kelompok-kelompok Kristen nominal yang menyimpang dari ortodoksi Inkuisisi seperti para pengikut gerakan mistik Alumbrado dan penganut Erasmianisme, sistem kepercayaan Kristen yang dirohanikan dan dipengaruhi oleh ajaran humanis Desiderius Erasmus, mengalami penganiayaan hebat sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Ini tradisi Spanyol. Nah, perlawanan dan kemunduran Inkuisisi. Di bawah Dewan Tertinggi Inkuisisi Spanyol terdapat 14 pengadilan lokal di Spanyol dan beberapa koloni-koloni pengadilan di Meksiko dan Peru sangat keras. Inkuisisi Spanyol menyebar ke Sisilia pada tahun 1517, tetapi upaya untuk mendirikannya di Napoli dan Milan gagal. Pada tahun 1522, Kaisar Romawi Suci Charles V memperkenalkannya di negeri-negeri dataran rendah, tetapi upayanya untuk melenyapkan Protestanisme tidak berhasil. John III dari Portugal, dengan izin Paus ketiga, memperkenalkan pengadilan seperti Inkuisisi Spanyol terhadap orang Yahudi Portugis pada tahun 1536, meskipun metode John III menyebabkan Paus mencabut izin tersebut. Inkuisisi tetap didirikan di Portugal pada tahun 1547, yang pada saat itu cakupnya juga diperluas. Inkuisisi tetap menjadi kekuatan Spanyol dan koloninya selama ratusan tahun, bahkan auto de fe merupakan hal yang umum hingga pertengahan abad ke-18. Namun ekses yang terlihat di bawah Torquemada dapat dicegah hingga taraf tertentu. Ironisnya, struktur birokrasi Inkuisisi yang mapan justru membantu melindungi Spanyol dari dampak pengadilan sihir ad hoc yang melanda Eropa dan merenggut puluhan ribu nyawa pada akhir abad ke-16. Di Spanyol ada Inkuisisi, di Eropa bagian lain ada yang namanya pembunuhan terhadap perempuan-perempuan yang dituduh sebagai penyihir. Pertanyaannya, konon katanya mereka adalah orang-orang yang diurapi roh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang beragama-agama kasih, tapi kenapa justru kejahatan terjadi sepanjang sejarah itu dilakukan oleh mereka? Pertanyaan bisa dijawab? Tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena memang Yesus telah menubuatkan, Matius pasal 23 nomor 15. Kalian celakalah penyesat, celakalah kalian Farisi, celakalah kalian ahli Taurat yang mengajarkan agama kalian menyeberangi lautan dan menjelajah daratan dan mentobatkan orang menjadi pengikut agama kalian, di mana mereka yang tobat mengikuti kalian lebih jahat daripada kalian penyesat itu sendiri. Inilah yang terjadi dalam Matius pasal 23 nomor 15. Jadi, kalau memang kita percaya kepada Yeshua sebagai orang yang membawa kebenaran dari Tuhan, dia telah menubuatkan, dan nubuatan ini harus kita bisa telusuri, indikasikan. Masalahnya adalah, siapakah orang yang membawa agama baru yang bertentangan dengan Yeshua, dan agama tersebut datang dari dirinya sendiri, dan orang itu adalah Farisi, ahli Taurat, dan kemudian pengikut orang tersebut keji kelakuannya bertahun-tahun. Siapakah orang itu dan apa nama agamanya? Kalian jawab pakai hati nurani, akal kalian, dan jangan menghina agama tertentu, ya.
Silakan kalian jawab. Siapa yang melakukan siapa yang melakukan dengan atas perintah bula kepausan boleh memusnahkan, mengeksploitasi orang yang bertempat tinggal di suatu negara yang tidak dihuni oleh agama tertentu. Siapakah mereka? Silakan kalian jawab di hati nurani kalian. Silakan kalian renungkan supaya kalian tahu bahwa Matius pasal 23:15 ini merujuk kepada seseorang yang tidak bisa dihilangkan namanya, karena memang dialah si Farisi itu, pembawa ajaran yang pengikutnya sangat-sangat merusak peradaban sepanjang sejarah. Seperti itu. Kalau kata Ya, profesor Darlan, ini kan, silakan Darlan. kalau kata profesor ya, misalkan ya kayak kata William Reddy sama Rudolf Bultmann, namanya Saulus, terus nama agamanya A Pauline Christianity. Yes. Jadi ini adalah materi diskusi kita, siapakah nabi palsu dan penyesat itu, dan saya berharap ada yang mampu menjawabnya. Karena kalau tidak ada tokoh yang dimaksud secara sepanjang sejarah, maka kalian menuduh Yesus berbohong. Ya, kalian harus bisa menunjukkan tokoh Matius pasal 23 nomor 15 siapa mereka. Siapa mereka yang mengajarkan agamanya. Ini Ya, sudah Kak? ketemu rumahnya, tapi orangnya pergi ke Arab Saudi. Orangnya ke Arab. Materinya masih hidup, alhamdulillah. Ini rumahnya. Kita kerjanya yang kasih tahu. Loh, kok itu pintunya kebuka? Iya, pintunya kebuka. Karena rumahnya itu Nah, orangnya rumah mana? unik. Ke Arab Saudi. Jadi Nah, rumahnya terus ini orang nggak bisa bebas aja dibeli, masuk Dek. ke rumahnya? Kan ada pekerja. Oh. Kakak masih punya nomor Jadi- handphone orangnya? Sudah nggak tahu sih, sudah puluhan tahun. Jadi rumahnya ini salah satu, coba saya tanya sama dia ya. Perdona, ¿que puedes explicar un poquito sobre ese casa de antiguamente? ¿Qué casa es? Puedes tener un folleto para comentarlo, ¿vale? Ah, vale. Pero ¿era una familia famosa ese casa? No, es una familia anónima musulmana. Ah. Anónima, ¿vale? De todas las que vivían en la Medina aquí de Córdoba. Ah, vale, perfecto. Vale. Gracias. Jadi ini orang Islam, tapi dirahasiakan namanya. Jadi orang-orang di Medina. Medina itu kan kota kan? Gitu. Cuma alhamdulillah sudah Jadi ketemu. dia sebenarnya orang Hasan Islam? Al-Andalus. Ya, orang Islam ya. Oh, jadi dia orang Islam. Sakit. Ini rumah Umurnya ini nggak bisa 90 tahun, dibeli. kakak masih hidup dia. Iya, maksudnya kayaknya sudah lebih sekarang nih. Ini rumah ini dia tuh. Kakak terakhir ini ketemu kelihatan sama dia kapan? Berapa tahun yang lalu? 14-15 tahun yang lalu lah. Ini rumah Dia ini udah ke dia Arab di sini. Saudi. Bukan mahal, tapi nggak bisa dibeli. Tahu kan? Nggak bisa. Jadi dia yang- sudah tidak tinggal dia di situ. punya- Mungkin dia jadi milik Spanyol. Nah, masih punya dia. Makanya dia pergi ke Arab Saudi, nanti balik lagi. Biasanya dia di atas sini. Makanya ditutup kan. Nanti kakak Idul Fitri ke sana lah, Lebaran. Iya, nanti balik lagi. Orang jauh juga banyak kerjaan. Kakak dekat Jadi aja dia pun. punya bangunan begini tuh dia punya 4 bangunan. Anaknya aja di Swiss itu punya mall. Satu mall itu punya dia. Anaknya laki-laki itu. Bilang sama dia mau kerja sama Udah, dia, muchísimas Kak. gracias. Hasta luego. Salam. Dia tahu bahasa Indonesia. Bisa ya? Iya, menjaganya. Jadi itu kasa itu. Kasa Bisa dia bahasa Indonesia. Al-Andalus. Bilang hantu Al-Andalus, belau, hantu belauang gitu. Kasa itu rumah Itu bau kau Andalus bilang. ya. Jadi orang-orang yang mau main ke sini biasanya ada orang Indonesia di dalam gitu. Suka yang jaga itu orang Indonesia. Ya sudah ketemu. Udah waktunya balik. Mobil parkir di mana ya? Ya sudah, lanjutin adek. Dah. Lanjutin sambil cari makanan. Itu di belakang. Ya, udah lah. Ada mute ya. Dah. Baik teman-teman, itu sekilas perjalanan Om iPhone di ini ya, di Cordova ya.
Jadi Om iPhone lagi carikan handphone untuk dicuri. Dia jadi pencopet internasional. Nah, jadi teman-teman di situ kita bisa menjelajah bahwa sejarah kekejaman dari orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan itu tuh fakta dan nyata, dan masih ada sisa-sisa peninggalannya. Seperti Inkuisisi Spanyol, Inkuisisi di Eropa, perburuan penyihir, asimilasi paksa, sampai-sampai Paus Vatikan pun di tahun 2022 minta maaf kepada orang di Kanada karena terbukti mengasimilasi paksa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Matius pasal 23:15 ini saya tekankan kembali. Siapakah nama tokoh yang disebutkan oleh Yesus sebagai orang-orang yang celaka ini, yang dasarnya adalah orang ini ahli Taurat dan Farisi, membawa agama sendiri, lalu agama itu diajarkan ke seluruh alam semesta, melewati samudra dan menjelajah daratan dan lautan, lalu kemudian pengikut agama ini menjadi orang terjahat sepanjang sejarah, melakukan perang berkali-kali dengan membunuh banyak orang karena ingin menginvasi, bukan untuk membela diri tapi ingin menjajah. Siapakah mereka? Jawab sendiri di hati kalian. Saya tidak perlu sebutkan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.